Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, satu yang kita kejar sama-sama, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berada di pertengahan kedua. Awwaluhu rahmah. Pertengahan pertama atau 10 hari yang pertama rahmah. Awsatuhu maghfirah. 10 hari yang kedua nih maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqun minan nar. Nanti 10 hari terakhir pembebasan dari api neraka. Kita akan bicara tentang awsatuhu maghfirah. Pertengahannya adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa ada dua macam. Ada dosa yang kaitannya adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mungkin meninggalkan sholat, membuka aurat, minum khamar, judi, dan lain sebagainya. Ini dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosa antara kita dengan sesama manusia. Hati yang tersakiti dengan ucapan kita. Nama orang yang kita umbar-umbar keburukannya dengan ghibah yang kita lakukan. Kezaliman-kezaliman yang kita lakukan dengan tangan kita. Dan macam-macam bentuk yang lain kesalahan antara kita dengan sesama manusia. Dosa antara kita dengan Allah. Di bulan Ramadan Allah buka ampunan seluas-luasnya dan sebesar-besarnya bagi hamba-hambanya. Khususnya mereka menjalankan ibadah puasa dan selalu berada dalam ketaatan kepada Allah. Bahkan saking mudahnya dapat ampunan Allah di bulan Ramadan, sampai-sampai Malaikat Jibril di salah satu dari 3 doanya, Malaikat Jibril berkata, "Syakiya abdun adraka Ramadan falam yughfar lahu." Celakalah seorang hamba yang ketemu dengan bulan Ramadan tapi tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu diaminkan oleh Nabi SAW. Kenapa Jibril sampai berdoa demikian? Celakalah seorang hamba yang masuk Ramadan gak dapat ampunan dari Allah. Karena saking mudahnya dapat ampunan di bulan ini. Saking gampangnya Allah limpah ruahkan, Allah bagi-bagikan ampunannya untuk hamba-hambanya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat ampunan tersebut. Tapi yang sekarang kita fokuskan, bagian yang kedua. Kesalahan itu tidak dapat terampun oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dapat ridho, dapat maaf, dan dapat keikhlasan dari orang-orang yang pernah jadi korbannya kita. Ini yang harus kita kejar. Di bulan Ramadan, fokus puasa, bagus. Perbanyak baca Quran, sangat baik. Istiqomah dengan sholat, berjamaah, bertarawih, witir, itu luar biasa. Tapi jangan lupa, jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar ampunan Allah, kita lupa kita punya kewajiban satu lagi. Mengejar ampunan Allah melalui mencari maaf dari orang-orang yang pernah kita zolimi dan kita sakiti. Ini perlu dikejar juga. Kita yang ingat, siapa kira-kira nama-nama yang pernah kita jelek-jelekan, yang kita pernah ghibah mereka. Kita pernah sebut aib-aib dan kekurangan-kekurangannya. Tugas kita ini untuk datang kepada mereka, minta maafnya, minta ridhonya. Tujuannya agar Allah mau juga ampuni kita. Ingat, berapa banyak orang-orang yang hartanya pernah kita makan dengan cara yang zalim. Entah kita pangkas hak mereka, atau kita curi dari mereka. Dan contoh-contoh lainnya, kita datang kepada mereka. Kalau mereka minta diganti rugi, kita ganti rugi. Kalau mereka tidak minta ganti rugi, kita minta maafnya, kita minta ikhlasnya. Dengan itu tujuan kita agar Allah berkenan ampuni kita. Orang-orang yang pernah kita bikin ribut, si A dengan si B, yang gara-gara omongan kita mereka jadi berselisih, mereka jadi bermusuhan. Kita sebut dengan namimah atau adu domba. Kita harus perbaiki lagi ini. Yang sudah terlanjur kita bikin ribut, kita damaikan mereka. Kita minta maaf kepada mereka berdua. Tujuannya agar Allah ampuni kita. Kita ingin nanti saat Ramadan sudah habis, kita dapat ampunan secara sempurna. Hubungan antara kita dengan Allah, kita meminta ampun kepada Allah. Hubungan antara kita dengan manusia, sebelum bisa dapat ampunan dari Allah, harus kita tuntaskan terlebih dahulu. Jadi, kalau biasanya keluar dari bulan Ramadan, kita bermaaf-maafan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Betul. Tapi akan lebih luar biasa lagi kalau kita sudah berburu maaf tersebut sebelum habis bulan Ramadan. Sebelum keluar bulan Ramadan. Agar nanti saat Ramadan berlalu, di detik-detik terakhirnya tidak tersisa lagi hal-hal yang mengganjal di dalam diri kita.
karena ada hal-hal kesalahan pada orang lain yang belum kita dapatkan ridhonya dan maafnya. Maka sekali lagi 10 hari kedua dari bulan Ramadan, awsatuhu maghfirah, ampunan dari Allah. Kejar ampunan Allah dengan beristighfar kepadanya. Dan yang nomor 2, kejar ampunan Allah dengan meminta ridho, meminta maaf, dan meminta ikhlas kepada orang-orang yang kita pernah bersalah kepada mereka. Karena itu adalah syaratnya kalau hubungan ini adalah antara kita dengan sesama manusia. Itu saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita. Allah menangkan kita melawan hawa nafsu kita dan egoisme yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita dimudahkan untuk datang kepada orang-orang tersebut. Dan orang-orang tersebut juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membukakan pintu maafnya dan ikhlasnya untuk kita semua. Sehingga nanti saat Ramadan sudah berlalu, kita sama-sama dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Dan jangan lupa saling mendoakan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.